Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Di sore hari ini Tuhan kumpulkan kami kembali untuk mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami ini Tuhan. Kami bersyukur dengan teman-teman kami yang hadir Tuhan. Berkati Tuhan apa saja menjadi kebutuhan rohani mereka, kebutuhan jasmani mereka. Tuhan berkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu yang suci dan kudus Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan segala kelemahan dan keterbatasan hamba-Mu Tuhan. Biar firman ini Tuhan boleh memberkati setiap kami semua yang hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Luar biasa. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Semangat sekali teman-teman di BPS ini. Mari Bapak Ibu Saudara boleh agak maju ke depan biar kita bisa bersatu ya. Yang di belakang maju sedikit lagi. Saya dari sana sudah maju ke sini. Kalau saya maju lagi ke tengah-tengah maju nggak enak ya. Ya, agar kita semakin dekat bersahabat. Puji Tuhan. Saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Pastor Roni Layantara. Saya punya anak 2, anak 3, istri 1, saudara. Yang 2 itu maksud saya twin, kembar. Tapi sekarang mereka sedang selesai studi. Jadi yang pertama yang kembar itu laki ada di Australia. Sekarang sedang selesai studi, jadi bekerja di sana. Lalu yang kedua twin juga, namanya Jason, saudara. Dia menjadi hamba Tuhan. Dia sekolah di Amerika, ambil S1, Portland Bible College, lalu dilanjutkan dengan S2-nya di Multnomah University. Sekarang dia direkrut oleh gembala orang bule, saudara. Ditunggu-tunggu sama dosennya, kalau sudah lulus kamu harus ikut saya. Sehingga dia pindah ke daerah bersalju, 70% salju, namanya Lake Tahoe, daerah resort. Semuanya jemaat bule. Dia satu-satunya orang Indonesia di sana, saudara. Dan puji Tuhan di usianya yang masih muda, dia bisa membantu gereja itu semakin bertumbuh dan berkembang. Bahkan dia membuat juga sekolah teologi dari sekolahnya, dan lalu disambung ke gerejanya sehingga jemaat-jemaat ini senang. Dan dia tak nyangka, ini dari mana yang ngajar? Masih umurnya 25, sekarang 27. Kok sudah bisa ngajar ya? Padahal di sana kan orangnya jemaatnya tua-tua juga, saudara. Daerah resort, daerah orang pensiun gitu, saudara. Jadi mereka akhirnya senang tuh. Ini dari Indonesia ya. Orang Indonesia itu kok pintar-pintar ya. Lalu istrinya kembali, saya asal di Indonesia. Ayahnya berapa katakan? Kok bisa ngajar begitu ya? Saya bilang puji Tuhan. Orang Indonesia di mana-mana di dunia saudara. Nah, yang ketiga cewek dia ada di Surabaya dan juga jadi WL di gereja-gereja yang dia hadiri dan kerja di Surabaya, saudara. Puji Tuhan, senang sekali bisa bergabung dengan saudara pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk para sidang, Bapak Ibu, koordinator majelis, pengurus yang telah mengundang saya untuk hadir di tempat ini untuk menyampaikan berkat firman Tuhan, saudara. Saudara gembira, tepuk tangan Bapak. Kalau malam minggu itu harus gembira, malam minggu ya harus senang karena besok harinya Tuhan. Haleluya. Tema khotbah saya pada hari ini adalah berjudul bekerja bukan untuk likes. Banyak orang bertanya kepada saya, kenapa kalau kita posting di Instagram, posting di media sosial, yang dikejar itu likes? Sekarang ini orang sudah mulai terobsesi dengan validasi. Setiap aspek kehidupan kita itu inginnya itu divalidasi, harus dinilai oleh orang lain, harus di-like, harus di-share. Apapun yang kita isi, kita tahu harus. Kalau kita di-like itu hati kita sukacitanya luar biasa. Kalau tidak ada like, aduh, aku rasanya nggak diterima sama sekali. Dan akibatnya kita ini menjadi budaknya validasi dari orang lain, saudara. Kita hidup seolah-olah kita ini butuh
validasi dari orang lain. Kita baru merasa berharga jika kita divalidasi oleh orang lain. Coba saudara, kalau tiba-tiba saudara posting di like itu, wah, senengnya, rasanya itu, aduh, kepingin lagi. Yang like-nya baru 20, tambah lagi 30, senang sukacitanya luar biasa. Seakan-akan hidup ini merasa baru diterima, dihargai kalau kita divalidasi oleh orang lain. Dan bahayanya Bapak Ibu semua, kita ini lama-lama menjadi budak validasi. Ini sudah memasuki dunia kerja seperti ini. Kita bekerja dengan motivasi yang salah, tidak lagi motivasi yang bekerja dengan kredibilitas, tapi motivasi untuk supaya disukai oleh bos. Asal bos senang, asal bapak senang aja, pokoknya dilakukan aja. Seolah-olah kita ini ingin memamerkan kehebatan kita, bukan lagi dedikasi kita yang kita berikan, saudara. Sehingga akhirnya kalau kita merasa bahwa demikian, seolah working ini for the approval of man, not for the approval of God, lagi saudara. Kalau konten kita lagi viral itu saudara, lalu kita lihat di postingan 1000 like, hati kita itu rasanya sukacita, seakan-akan kita diterima oleh mereka, dihargai oleh mereka. Bagaimana sebaliknya, jika kita posting tidak ada yang like sama sekali, kita merasa hidup kita, diri kita ini tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Kejadian dulu saya begitu. Walau waktu masih Instagram itu lagi ramai saudara, coba posting itu pendeta orang posting, aku dari foto posting, tak ada yang kasih like, banyak 10, golek 1 like ambil, sampai pura-pura punya orang-orang tak following, margin itu supaya ada yang like. Saya tiap malam itu ribut sampai like, mencari apa? Mencari validasi orang lain. Mungkin saudara nggak pernah, saya aja ya. Rasanya kalau di gereja posting yang like ada, kok belum ada yang like sama ini, kok belum ada yang like. Rasanya nggak diterima saudara. Dunia sekarang kita ini hidup seolah-olah budak validasi, butuh validasi dari orang lain baru kita oke. Tapi sore hari ini kita diingatkan oleh iman fondasi kita kepada Tuhan bahwa bekerja itu bukan untuk likes, mencari validasi orang, mencari pujian orang, tapi bekerja untuk memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidup kita ini sekarang. Dipuji atau tidak dipuji, jika pekerjaanmu itu adalah panggilan dari Tuhan, lakukan saja. Kalau memang kau hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dipuji dan dipuji sama orang, tidak masalah. Karena kau memenuhi panggilan Tuhan. Yang penting dipuji Tuhan. Buat apa dipuji manusia? Kadang-kadang nyekek-nyekek. Benar ya saudara? Tuhan Yesus datang ke surga saudara, Dia sudah memberikan teladan kepada kita saudara, bahwa Dia datang bukan untuk mencari hormat manusia. Betul tidak? Dia datang tidak untuk mencari validasi manusia, tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memenuhi panggilan Allah Bapanya dan surga. Mati buat kita, menyelamatkan hidup kita, lalu bangkit naik ke surga. Dia tidak mencari hormat, dia dibunuh, dicambuk dan sebagainya. Yang penting dia melakukan apa itu panggilan hidup dari Bapanya di surga. Mari kita belajar untuk melepaskan diri dari IC dan mulai bekerja sesuai dengan panggilan Tuhan, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita saudara, 1 Yohanes 3 ayat 1a, coba. Kita tidak perlu mengejar like untuk membuktikan diri kita berharga. Kita ini sudah berharga di mata Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut siapa? Anak-anak Allah. Tidak perlu kita kejar likes untuk membuktikan bahwa kita ini berharga. Tuhan sudah memberikan contoh bahwa kita ini berharga di mata Tuhan, maka kita disebut anak-anak Allah. Artinya saudara semua berharga di mata Tuhan. Mulai malam ini tidak usah takut ya kalau postingan dan nilainya sudah, aku berharga di mata Tuhan. Aku disebut anak-anak Allah. Oh, anak-anak raja, jauh lebih dahsyat. Itulah tujuan hidupku. Nah saudara, apa pandangan Alkitab tentang bekerja bukan untuk mencari lain? Poin pertama adalah bekerja sesuai panggilan Tuhan.
Kita lihat dalam Kolose 3 ayat 23 sampai dengan 24. Bekerja sesuai dengan panggilan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk mencari lain manusia. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Hari ini kita melihat jika panggilan pemusik, bekerjalah sesuai dengan panggilanmu. Jika panggilanmu adalah seorang videografer atau editor, bekerjalah sesuai dengan bidangmu, panggilanmu itu. Jika saudara adalah seorang koki, tukang masak, bekerjalah dengan sesuai panggilanmu. Lama-lama bisa buka telepon, buka restoran. Jangan saudara, kita bekerja sebagai hamba Tuhan, pelayan hamba Tuhan, tapi pekerjaannya jadi kolektor, nggak cocok panggilannya. Kolektor nggak cocok, saudara. Tapi saudara, kita mau saudara, kalau kita bekerja sesuai dengan panggilan Tuhan, apa saja yang kita lakukan pasti Tuhan berkati dalam hidup ini. Anak saya itu dari kecil itu yang di Australia itu suka video, foto-foto di SMA. Saya bingung. Tanya-tanya suka foto-foto video ngambil itu. Ternyata sampai di Australia, Sydney, bisa bekerja dengan cara yang begitu saudara. Dan bisa bayar uang sekolahnya dari hasil foto dan video. Saudara bingung kan? Karena dia bekerja sesuai dengan panggilan Tuhan saudara. Saya tuh bingung. Kamu udah ngurus matematika enggak? Kamu udah ngurus ekonomi, kamu udah ngurus pelajaran. Kok foto, video. Sampai gurunya ada acara apa di SMA, saya fotoin, saya videoin. Sampai gurunya sungkan. Matematika dikasih 6 lumayan kok. Dikasih ini, dikasih angka ini dikasih ini. Waduh. Karena belas kasihan aja. Saya nggak sampai bingung. Kok sobinya begini? Kalau punya belajar, lama-lama dipakai ya guru SMA aku. Kalau ada acara sekolah, kamu bagian foto, kamu bagian video, aku nggak belajar. Saya tuh bingung. Dan nanti kamu kuliah ambil jurusan apa? Lalu nanti mau bagaimana pada orang tua? Ternyata saudara, Tuhan punya rencana hidup untuk panggilan buat seseorang. Dia di Australia baru sampai, langsung kamu kerja dan bikin piring. Waduh pak, kerja dan bikin piring, pada masa tutup ini pada masa nangis dia malam-malam saudara. Akhirnya lama-lama dia kembali ke panggilan kerja videografer, kerja sendiri. Lumayan lama-lama sekali foto itu wedding dan $1,000 dan sebagainya. $1,000 dengan itu. Dan akhirnya bisa bayar uang sekolahnya. Bapaknya jadi rada ringan ya. Lah bapak sih doa jadi ringan. Makanya saudara punya anak, doakan supaya anak ini bekerja sesuai dengan panggilan Tuhan saudara. Dan sampai hari ini dia bekerja di bosnya bule, gitu kan? Jam 9 sampai jam 4. Pasti dia juga punya usaha juga seperti itu juga. Sampai bosnya bilang, ini ada Australia. Orang Indonesia memang pintar-pintar ini. Kamu kalau tahu ya kerja jam 2 pagi masih kerjakan sana. Memang orang Indonesia begini. Carikan lagi 2 orang Indonesia. Orang Indonesia ini akhirnya pilih-pilih. Tadi di Amerika, sekarang di Australia. Memang gitu juga. Oh kerja-kerja orang Indonesia ada. Dia satu keluar dipecat saudara. Visi-visinya. Tapi akhirnya dia jadi kepala satu unit. Akhirnya bosnya senang, doakan. Bosnya mau sponsor dia untuk menjadi permanent resident. Saya bilang semua kalau jalan itu pasti diberkati oleh Tuhan. Saudara mau hidup diberkati, anak-anakmu semua diberkati. Kerjanya kita doakan supaya anak-anak itu bekerja dengan sesuai dengan panggilan Tuhan. Pekerjaan yang cocok dengan apa saja kita lakukan dengan segenap hati. Karena itu untuk Tuhan. Panggilannya Tuhan itu bukan untuk manusia. Tuhan pasti menolong dan memberkati. Amin. Mari kita lihat contoh di Alkitab. Jika saudara belum tahu panggilanmu apa, belajarlah seperti Yusuf. Kita buka Kejadian 39 ayat 1 sampai 6. Kejadian 39 ayat 1. Saya baca ayat 1, saudara ayat 2, gantian saudara biar semangat ya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir
Dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Saudara, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena siapa? Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Semua orang sudah tahu cerita Yusuf ini dari kita sekolah minggu sampai gede di bola-balik cerita Yusuf. Tapi saya akan mengambil sisi lain dari cerita Yusuf ini supaya berbeda. Saya akan tekankan bahwa Yusuf itu seorang budak yang bekerja di rumah Potifar. Dia dijual ke Mesir, lalu diambil oleh pegawai istana yang kalau dikatakan kepala pas pampresnya Firaun itu, diambil lalu diangkat sebagai budak di rumahnya di situ. Namanya budak itu, saudara, itu tidak enak. Bahkan saya buka di kamus bahasa Indonesia, budak itu rendah sekali, saudara. Hamba itu masih di bawah lagi, jongos di bawahnya lagi. Kalau di Israel sana, Yahudi sana, budak itu sama seperti barang, dibuang gitu aja, temprak begitu, dan direken, lempar sana lagi, dilempar sini. Budak dijual di pinggir jalan, dijejer-jejer, gak ada nilainya, gak ada arti, siapa mau beli-beli. Haknya sudah dirampas, sudah tidak ada hak sama sekali. Jadi itu yang dialami oleh Yusuf saat dia itu jadi budak itu, saudara. Dia menjadi budak yang tidak mulia, saudara. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh Yusuf di sana, tidak ada nilainya. Sama, saudara. Contoh, kalau kita punya ART di rumah, ya toh, apa ada namanya kenaikan pangkat buat ART, PRT? Tidak ada. Kamu kerja di sini, nanti 5 tahun di rumah ini kamu jadi manajer, 10 tahun kamu angkat dari direktur rumah tangga ini, 20 tahun speknya orang ini. Nama PRT tidak ada kayak begitu. Apalagi budak sudah kerja di situ tidak punya hak dan kebebasannya, maka nanti bisa sama binatang, saudara. Itu yang dialami oleh Yusuf, saudara. Dia sudah tidak punya hak dan diri sama sekali. Tetapi jabatan, promosi, jangan harap budak itu minta likes-nya manusia, harap ada pujian dari manusia, pujian dari manusia. Pujian pun tidak diharapkan sama sekali. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia minta penyertaan Tuhan dalam hidup. Di ayat 2 tadi dikatakan apa saja yang dilakukan oleh Yusuf dibuat Tuhan menjadi berhasil. Statusnya sebagai budak tidak mulia, tapi oleh Tuhan dipromosikan menjadi budak yang mulia. Bayangkan kerja di sana, budak nggak dibayar, ART masih dibayar, PRT masih dibayar, itu ada hasilnya, tidak dibayar sama sekali. Tapi hal seperti itu, Yusuf bekerja tidak mencari pujian manusia, apa mau dicari budak? Ditendang sana, ditendang sini, saudara. Tetapi mata Tuhan tidak pernah tertutup buat orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam hidupnya, saudara. Akhirnya apa, saudara? Yusuf akhirnya dipromosikan Tuhan, menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Harta kekayaannya dipercaya. Kok bisa? Budak itu tidak ada promosi, tidak ada kenaikan jabatan, tidak ada dilihatkan. Kok bisa ada promosi? Kalau bukan Tuhan yang menyertai, tidak bisa. Maka dari itu, saudara, hari ini apa saja saudara rasakan di dalam hidup ini? Jikalau saudara bekerja tidak merasakan lembur tidak dibayar, Sabtu tidak dibayar, Minggu masih ditipu oleh bos dan lain sebagainya, kadang-kadang bukan kerjaannya disuruh kerjaannya, tetap minta penyertaan.
Karena promosi itu ternyata datang dari Tuhan. Seorang budak sebenarnya tidak ada promosi, bisa ada promosi jika dia minta penyertaan Tuhan. Hari ini saudara, saya berdoa kita semua apa saja yang kita lakukan, minta penyertaan Tuhan, bersyukur walaupun sekarang kita kerja susah, bisnis apapun susah, pekerjaan apapun tidak gampang. Oleh karena itu harus bersyukur, kita harus cari Tuhan, minta Tuhan tolong sertai. Artinya Tuhan memberikan kepercayaan kepada Yusuf, Tuhan memberikan kepercayaan dan keberhasilan. Jika kita sehari-hari kita disertai oleh Tuhan, pasti Tuhan sertai. Anak saya pun yang bekerja pun juga gitu. Yang ketiga pun, Pak kerjanya tak enak, pekerjaannya kok lembur-lembur kayak banyak. Bukan ada yang ketiga saya. Ini lembur-lembur Sabtu ini waktu kerja mestinya jam 1 pulang jam 3, jam 4 lembur. Tidak selesai, tidak boleh pulang. Setia. Tuhan pasti menyertai. Maka Tuhan tidak pernah tertutup buat orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan amin, saudara. Kolose 3 ayat 23 dikatakan apa? Coba kita lihat. Apapun juga yang kamu berbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti kayaknya untuk Tuhan. Gak bisa bekerja kayak gini untuk manusia. Ya seperti untuk Tuhan. Karena promosi itu datang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menutup mata buat kita semua. Penyanyi Ed Sheeran yang dari London, saudara, menghabiskan waktu bertahun-tahun, saudara, dari kafe kecil ke kafe kecil untuk nyanyi. Untuk nyanyi, kadang-kadang ditolak orang, dan diterima kafe, nyanyi sana nyanyi sini. Dari kafe kecil, dia pokoknya jadi pengamen gitu di pinggir jalan, saudara. Tetapi dia tetap melakukan, dia tetap konsisten melakukan. Seperti dia kayak latihan vokal, latihan gitarnya. Orang gak ngantuk, gak dapat like, gak dapat pujian dari orang, tetap dia nyanyi. Dia gak reken, saudara. Dan sekarang saudara tahu, saudara, apa yang terjadi. Kalau saudara buka di Spotify, 5 miliar, lebih dari 5 miliar, 3 miliar orang yang dengar rekamannya di Spotify. Dan sudah lebih dari 10 miliar orang mendengar nyanyian luar biasa. Dan sini kita bisa melihat Tuhan itu senang kalau orang bekerja sesuai dengan panggilan, bukan mencari muka. Oleh karena ini kita, kalau kita mencari muka, carikan kepada Tuhan, ya toh? Itu yang Tuhan rindukan dalam hidup kita ini. Kita tidak usah kerja, cari muka pada bos, cari muka pada percuma. Nanti akhirnya apa, saudara? Kuciwa, sudah kuciwa, kecewa, putus asa, aduh, nyesel, ngapain gue begini ya? Seolah-olah bawa waktu, tapi kita harus cari muka di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan tolong dan bukan jalan dalam hidup kita. Amin, saudara. Berikutnya, poin yang kedua, setia walaupun pekerjaan itu kecil. Lukas 16 ayat yang ke-10 sampai ke-12. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, Yusuf itu setia dengan hartanya Firaun. Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Dan di sini kita bisa melihat banyak orang itu setia. Tapi di ayat ini Tuhan tambahkan setia dan benar. Banyak orang setia dalam bekerja, tapi hidupnya tidak benar. Tuhan mau dua-duanya, setia dan benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan kasih contoh soal keuangan. Saya kapan hari pernah bagus kasihnya Indomaret ya saudara, belanja apa? Lupa susunya. Dipanggil, mas, ini susunya. Orang itu luar biasa, jujur. Hal-hal kecil seperti itu mungkin di mata kita biasa, tapi kalau dilihat Tuhan itu bisa dapat promosi. Jadi Tuhan sendiri ngomong dalam hal mamon pun juga harus setia. Artinya apa? Kita juga setia kalau ada susu kelebihan dia boleh balik.
Dan juga kalau kita ada pinjam barang orang, kita juga harus kembalikan. Tuhan mau kita itu setia, walaupun pekerjaan itu sekecil apapun, Tuhan mau kita ini setia. Banyak orang itu jatuh di dalam soal keuangan. Tuhan ini mau angkat kita, tetapi kalau banyak orang jatuh tak kuat dengan keuangan. Kadang sudah diberkati Tuhan dengan pekerjaan yang bagus, fasilitas yang bagus, kita hidupnya tak benar. Wah, mulai karaoke, pelan-pelan dari karaoke lari ke pub, lari kemana ke minum dan sebagainya. Setia, tapi tak benar. Tuhan maunya apa? Setia dan benar, saudara. Pekerjaan kita mungkin kecil yang kita alami sekarang, tetapi kalau kita mau setia, kita mau hidup benar, kita mau jujur di hadapan Tuhan bukan di hadapan manusia. Makanya lakukan sesuatu segenap hatimu di hadapan Tuhan bukan untuk manusia. Maka di sini kita akan bisa melihat bahwa Tuhan ini tidak pernah membatasi kita untuk memberkati hidup kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dia sanggup membukakan berkat di hadapan kita. Dia sanggup menambahkan kepada kita berkat yang tidak terduga-duga dalam hidup kita. Dia sanggup menaikkan jabatan kita. Dia sanggup mempromosikan bisnis kita. Dia sanggup mempromosikan pekerjaan kita. Apa saja yang kita lakukan dia sanggup. Oleh karena itu dia mau anaknya ini hidupnya itu harus setia dan benar. Saya kasih contoh di Alkitab. Kita buka di Daniel pasal yang pertama ayat 8 sampai 20. Ayatnya agak panjang tapi tak apa kita gantian ya. Daniel Sadrak Mesak Abednego. Saya dulu saudara. Dalam Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya dengan model-model makanan raja. Next saudara. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minuman berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Jadi Daniel nantang, ayo coba yuk, aku tidak makan makanan raja-raja karena najis bagiku, Tuhan tidak izinkan. Ayo kalau kamu anggap diriku tidak sehat, ayo kita adu 10 hari dan biarlah kami diberi makan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Next. Didengarkanlah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah pencobaan dengan mereka selama 10 hari. 15. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Raja Nebukadnezar. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatnya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli cantik di seluruh kerajaan. Menarik sekali ceritanya ini saudara. Kalau saudara lihat bagaimana Daniel yang
Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego itu saudara, dia mendapat ujian adalah ujian makanan dan minuman. Sudah ditaruh di istana raja, tapi Tuhan bilang gak boleh makan makanan itu, najis buat aku. Itu makanan raja tidak boleh. Maka akhirnya Daniel bilang kepada pengawal istana, saya tidak mau makan seperti ini. Takutnya nanti Daniel ini sakit, jatuh sakit dan tidak sehat saudara. Lalu kemudian akhirnya Daniel bilang, kita uji aja lah 10 hari. Saya makan sayur sama minum air aja. Bayangin saudara, sampai di sini bisa makan sayur 10 hari angkat tangan. Vegetarian, sayur 10 hari itu, dan air putih sudah. Tidak makan makanan yang bau sholat, bakmi, capcay, goreng dan lain-lain. Dikasih ambu, tapi Daniel bisa tahan itu saudara. Saya kalau lewat di restoran bau ini, gak lapar bisa jadi lapar saudara. Bayangin Daniel 10 hari di mampu makan Daniel. Mungkin disuruh air duduk di sini, tidak ada disiapin di sini semua. Suruh mampu tak usah. Aku sayangnya pecel aja katanya. Dan akhirnya apa saudara? Daniel ternyata jauh lebih pintar dari mereka, kebijaksanaan lebih hebat, menjadi 10 kali lebih cerdas dari orang-orang yang ada di dalam istana ini. Luar biasa saudara. Artinya di sini apa? Kesetiaan dalam hal kecil membuka pintu untuk mempromosi yang lebih besar. Setia pada hal-hal yang kecil, taat terhadap hal-hal yang kecil. Tuhan katakan, wes kamu tak berganti, mau nakal-nakal lagi, wes mau duit lagi sugi-sugi, malah keluyuran dan baik, balik sebulan, karena gereja lagi, aku dicari di gembala kemana? Keliling Prapur, mumpung diberkati semangat. Besok-besok lemes, ada di gereja terus, gereja minggu kok setiap hari kapan? Ya sama habis duitnya. Kalau bagi Tuhan mau kita ini taat sama Tuhan, atau setia pada perkara kecil, maka Tuhan berikan apa perkara-perkara besar Tuhan tambahkan di dalam hidup kita ini saudara. Siapa mau hidupnya ditambahkan oleh Tuhan? Siapa mau kita semua hidupnya ini ditambahkan oleh Tuhan? Asal kita setia pada Tuhan. Kalau diberkati, nakal-nakal, minggu tetap hadir di gereja, Sabtu tetap datang ke sini. Itu namanya Tuhan bilang ini waktu anak di hojek, mulai siap ini katanya Tuhan. Cocok diberkati, gak kamu dulu diberkati, tambah diem di gereja sampai kembali sidang tanya, apa di gereja? Diberkati, berkati Pak. Jadi aku di gereja, kamu beti yang keluar nanti gak diberkati, gereja aja. Oleh karena itu Tuhan ini saudara, kita yang setia kalau perkara kecil, maka Tuhan berikan perkara yang lebih besar. Siapa tahu Kentucky Fried Chicken saudara? Colonel Sanders, penemuan Kentucky Fried Chicken, itu luar biasa. Dia menawarkan resep ayam goreng kemana-mana saudara, ke rumah makan, restoran di mana-mana, sampai 1000 kali gagal. Bahkan dia praktekkan di hadapan resto, gini cara masak goreng dengan bumbu kayak gini, jadi banyak orang yang tolak-tolak. Dia tawarkan dari door to door, betapa capeknya praktek gak ada yang sampai 1000 kali. Pada saat yang ke-1009 saudara, ada satu orang yang mungkin bukan pengusaha hebat, bukan pengusaha susah, orang resto, dia coba dan akhirnya dia terima. Sekarang saudara lihat Kentucky Fried Chicken, dimulai dengan perkara kecil, menawarkan resep, ternyata sekarang sudah berapa? Lebih dari 10.000 cabang di seluruh dunia, dan sampai hari ini masih disukai orang di dunia. Hari ini Tuhan ingin apa? Seringkali kita ini jika kita setia dengan hal-hal kecil, Tuhan pasti percayakan kita kepada hal-hal besar. Semua tergantung dari hati kita. Apakah kita ini mau menajiskan diri kepada hal-hal yang bersifat duniawi, atau kita mau taat terhadap perintah Tuhan? Karena kita taat, kita diberkati. Kalau sudah diberkati, jangan menajiskan diri. Tuhan nasibkan saudara. Oke? Banyak orang mencari berkat. Kalau sampai berkatnya dipindah dari Tuhan ke sana, aduh, saya minta semua di sini berkati Allah. Ulang kita pertambahan. Amin. Hanya persoalannya satu saudara. Hanya persoalannya tantangan. Keinginan kita itu ingin cepat kaya, melakukan apa itu kepingin kerja besar, buka restoran besar, cepat spektakuler, cepat sukses, buka coffee shop lagi musim coffee shop rame, cepat rame, kepingin
Anak-anak zaman sekarang ini saudara, kepingin kerja itu cepat dapat uang, main cryptocurrency, bitcoin, saham, ya toh di sana sini sekarang sudah turun saham yang 60%, nanti semua. Kripto pada turun 60%, semua pada susah dan ekonomi sudah tidak menentu saudara. Banyak orang kepingin cepat jadi kaya, tapi firman Tuhan tetap tidak bisa harus hidup diukur oleh firman Tuhan. Setia aja antara perkara kecil. Nanti juga aku yang berkati kamu, bukan tenaga dan usahamu. Aku yang berkati. Kita percaya pada Tuhan. Amin saudara. Poin yang terakhir, yang sudah tahu poin yang terakhir, apalagi kita pulang aduh sekeren. Yang terakhir, bekerja sebagai pelayanan. Bagaimana kita mengubah meja kerja kita menjadi mesbah. Haleluya saudara. Banyak orang bekerja dan kemudian melupakan Tuhan. Tapi ada orang yang bekerja tapi mengubah mesbah dan meja kerjanya dia menjadi mesbah kepada Tuhan. Artinya dia mau setiap pekerjaannya dia pakai untuk cara dia memuliakan Tuhan. Banyak orang lupa akan hal ini. Tapi di sini kita lihat 1 Korintus 10 ayat 31. Kita belajar dari Paulus. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, artinya jika engkau bekerja melakukan apa saja, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jangankan bekerja, kalau saudara makan harus juga untuk melakukan kemuliaan Allah. Caranya seperti apa? Ya tadi itu Daniel tidak makan makanan yang dinajiskan, artinya hidupnya benar di hadapan Tuhan. Jadi di sini Tuhan mau bahwa pekerjaan adalah sarana Tuhan memberkati hidup kita. Bisnis adalah sarana Tuhan memberkati hidup kita. Oleh karena itu dalam Amsal 3 ayat 10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Artinya Tuhan ingin saudara itu jadi pengusaha. Tuhan itu tidak mau semua jadi pendeta. Tuhan itu mau cari pengusaha yang berhati pendeta. Bukan cari pendeta berarti pengusaha. Balik. Kalau pendeta berarti pengusaha berarti bisnis gereja. Tapi kalau pengusaha berarti baik pendeta memuliakan Tuhan. Tuhan ingin cari saudara semua ini untuk punya hati yang memuliakan Tuhan. Apa caranya? Diberkatilah pekerjaan, diberkatilah bisnismu. Tuhan ini dekat dengan pengusaha. Saya ini saudara dulu 15 tahun jadi koordinator, ketuanya bisnis yang di situ, ketuanya pengusaha. Saya jadi koordinator. Bagaimana saya banyak pengusaha berubah pikirannya setelah dia mengerti bahwa dia kerja untuk dunia. Saya juga dari 10 tahun jadi pembina dewasa muda dan youth. Saya juga jadi koordinator gereja selama 15 tahun. Sekarang saya jadi gembala, jadi pendeta. Dan saya melihat Tuhan itu luar biasa dalam mendidik hidup kita menjadi baik. Oleh Tuhan itu saya lihat banyak pengusaha tahu bahwa Tuhan itu cinta sekali sama pengusaha. Tuhan cinta sekali sama pekerja-pekerja. Tuhan itu selalu menolong. Perhatikan dengan mereka. Murid Yesus 12 orang. Siapa mereka? Pengusaha semua. Petrus penjala ikan, pengusaha. Yohanes, Yakobus, Yohanes, Yakobus penjala ikan. Lalu siapa lagi itu? Semuanya pengusaha semua. Jadi dikatakan, artinya apa? Dia dekat dengan pengusaha. Dia dekat dengan orang yang bekerja. Dia bukan tinggal di gereja. Dia bukan dekat dengan teman, bukan dekat dengan pendeta saja, dengan saudara. Sebagai pelaku bisnis, dia dekat. Kenapa? Karena itu caranya dia memberkati hidup saudara, supaya saudara melalui berkat yang dia titipkan dalam hidup saudara, hidupmu memuliakan. Kita lihat tokoh Alkitab Rasul Paulus. Kita buka di dalam Kisah Rasul 18 ayat 1 sampai 3. Paulus itu seorang rasul besar, kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus dia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Dia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, dia tinggal bersama-sama dengan Paulus, tinggal bersama-sama dengan pengusaha itu.
Mereka bekerja sama karena mereka sama-sama tukang kemah, tukang pembuat kemah. Dan di sini kita bisa melihat, saudara. Lalu kita lanjutkan dulu Tesalonika 1 Tesalonika 2 ayat 6 dan 9. 1 Tesalonika 2 ayat 6 dan 9. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia. Ya, Paulus tidak pernah mencari like, pujian dari manusia, tidak mencari validasi dari manusia, baik dari kami maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Artinya Paulus itu baru seorang rasul yang hebat, ahli teologi, yang pemimpin Yahudi yang hebat, ngerti agama, guru agama besar, saudara. Tetapi dia tidak mau mendapat validasi dari orang lain, dia tidak mau mendapat pujian dari orang lain. Yang hebatnya, dia tetap bekerja dengan tangan sendiri. Supaya apa? Supaya tidak membebani jemaat, supaya tidak membebani orang. Di sini kita bisa melihat Paulus mengerti hati Tuhan. Tuhan itu dekat dengan pengusaha, dan caranya memberkati dengan cara demikian. Tuhan tahu cara memberkati gembala, Tuhan tahu cara memberkati pengusaha. Dan Paulus luar biasa nih, saudara. Dia bukan rasul yang mencari rasul selebriti. Oh, posting sana posting sini supaya di like, dia tuh berpesona sana sini. Oh, dia tetap kalau ada pelayanan rasanya dia bekerja. Dan akhirnya dia pelayanan dan pekerjaan bisa disatukan oleh Paulus. Bahwa kerja itu cara kita memuliakan Tuhan. Jadi pelayanan dan pekerjaan itu satu. Jadi kalau saudara bekerja di luar, itu termasuk pelayanan. Karena pekerjaan dan pelayanan adalah satu bagi Paulus. Oleh karena itu dia mengajari kepada kita. Itu yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Dia memberikan contoh yang luar biasa kepada kita, bahwa hidup kita ini harus sesuai dengan bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan. Caranya itu ada. Saudara tahu Colgate Odol, Colgate, kita sudah melihat bagaimana dia mempersembahkan persembahannya 90% untuk Tuhan, 10% hanya untuk dirinya sendiri. 90% dipakai untuk yayasan, yatim piatu, gereja, membantu orang-orang jompo, tunawisma, semua dikasih kayak gitu semua. Orang yang bilang saya hidup dengan 10% sudah cukup. Pengusaha ini yang Tuhan. Saya betul, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terbatas dalam hidup. Siapa saja di ruang ini bisa dipakai Tuhan. Jikalau saudara berpikir bahwa cara menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan adalah dengan cara menjadi berkat bagi orang lain dan gereja Tuhan. Kesimpulannya, tantangannya dulu tantangan. Kadang-kadang kita ini suka pada hal-hal yang besar dulu, suka kepada hal-hal yang spektakuler, tapi kita belajar. Kalau memang saudaranya masih kecil, kerjakan yang kecil itu dulu, karena Tuhan sangat memberkati. Kesimpulannya, bekerja bukan untuk mencari validasi apalagi manusia. Ayat tadi sudah saya bawakan. Bekerjalah seperti untuk Tuhan, karena promosi datangnya dari Tuhan. Apa saja yang saudara perbuat, jikalau saudara perbuat untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan pasti berkati. Dari yang kecil bisa menjadi besar, tidak terbatas. Jangan membatasi diri. Aduh, aku sudah tua. Aduh, aku masih terlalu muda. Aduh, aku tidak punya apa-apa. Aduh, aku tidak bisa ini, tidak bisa itu. Saya kasih tahu saudara, anak saya sekolah di Australia dan ke Amerika, saya tidak keluar uang 1 sen. Dengan apa? Saya hanya pakai iman. Jadi saya itu seperti naik lift, lantai 1 cekrek, doa sama Tuhan, pintunya terbuka lantai 1, berkat. Ini di bawah lantai 2, pintu terbuka. Lain kali kesaksian saya, hari ini saya akhiri saudara, cari Tuhan supaya Tuhan pakai saudara untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita buka kepala, kita nyanyi satu lagu dulu. Tuhan